Tidak ada satupun orang di restoran itu yang menyadari bahwa malam biasa tersebut akan mengubah hidup beberapa orang selamanya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan di atas meja-meja marmer. Suara sendok dan garpu saling beradu pelan, bercampur dengan bisikan percakapan para tamu kelas atas. Di sudut ruangan, seorang pria tua berjas hitam duduk dengan postur tegak, tatapannya tajam namun tenang. Namanya Kenjiro Takahashi, seorang miliarder Jepang yang dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena sikapnya yang dingin dan sulit ditebak. Namun sorotan cerita ini bukan dimulai dari dirinya. Di balik pintu dapur, seorang pelayan muda berdiri dengan napas tertahan. Namanya Arman Pratama. Seragamnya sederhana, wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tak seorang pun di sana pahami. Dan sebelum cerita ini berlanjut lebih dalam, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan hanya tentang kejutan, tapi tentang rahasia, harga diri, dan satu kalimat sederhana yang mengguncang dunia seorang miliarder. Arman telah bekerja di restoran Sakura Nere itu selama hampir 2 tahun. Bagi kebanyakan orang, dia hanyalah pelayan biasa. Datang tepat waktu, bekerja tanpa banyak bicara, pulang tanpa meninggalkan kesan. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Tidak ada yang bertanya. Dan Arman juga tidak pernah menjelaskan. Malam itu, restoran Sakura Noire kedatangan tamu istimewa. Semua staf sudah diberi pengarahan sejak siang. Pemilik restoran sendiri turun tangan. Setiap detail harus sempurna. Kesalahan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Kenjiro Takahashi akan makan malam di sana. Bagi dunia bisnis Asia, nama itu seperti legenda hidup. Perusahaannya menguasai teknologi, energi, dan investasi lintas negara. Banyak yang menyebutnya jenius, sebagian menyebutnya kejam. Tapi satu hal yang pasti, Kenjiro Takahashi tidak pernah melupakan wajah orang yang mengecewakannya. Arman mendapat tugas yang tampaknya sederhana. Mengantar minuman pembuka ke meja Kenjiro. Saat Arman berjalan mendekat, suasana di sekitar meja itu berubah. Beberapa staf menahan napas. Manajer restoran berdiri kaku di kejauhan. Semua mata tertuju pada Arman, bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa yang sedang ia layani. Arman meletakkan nampan dengan tangan stabil. Tidak gemetar. Tidak ragu. Kenjiro Takahashi mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arman dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak dunia. Lalu, dengan suara rendah namun jelas, Kenjiro berkata dalam bahasa Jepang, sebuah kalimat singkat yang tidak satu pun staf di sekitar meja itu mengerti. Beberapa detik berlalu. Arman tidak langsung menjawab. Detik itu terasa seperti 1 menit penuh. Manajer restoran mulai melangkah maju, siap meminta maaf jika pelayan muda itu tidak memahami ucapan tamu penting tersebut. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, Arman mengangkat kepalanya. Dan dengan bahasa Jepang yang tenang, jelas, dan berintonasi sempurna, Arman menjawab. Seketika, udara di sekitar meja itu terasa berubah. Kenjiro Takahashi terdiam. Wajahnya yang sejak tadi datar menunjukkan sesuatu yang sangat jarang terlihat. Terkejut. Bukan karena aksen. Bukan karena keberanian. Tapi karena pilihan kata Arman. Itu bukan jawaban standar seorang pelayan. Itu adalah jawaban seseorang yang benar-benar memahami makna di balik pertanyaan tadi. Beberapa staf saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakannya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Kenjiro meletakkan sumpitnya perlahan. Ia menatap Arman lebih lama kali ini.
lalu bertanya lagi, masih dalam bahasa Jepang. Suaranya kini lebih pelan, lebih tajam. Arman kembali menjawab, tetap dengan bahasa yang sama. Tetap tenang. Tetap sopan. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Kenjiro berubah sedikit demi sedikit. Bukan marah. Bukan tersinggung. Melainkan tertarik. Kenjiro memberi isyarat agar Arman berdiri lebih dekat. Manajer restoran hampir panik. Ini tidak ada dalam prosedur. Pelayan tidak seharusnya berbincang panjang dengan tamu VIP. Namun Kenjiro mengangkat tangannya, menghentikan siapapun yang hendak menyela. Ia menatap Arman dan bertanya satu pertanyaan yang membuat ruangan itu seolah membeku. Pertanyaan tentang Jepang. Tentang kehidupan. Tentang pilihan yang salah dan harga yang harus dibayar. Arman mendengarkan dengan saksama. Lalu menjawab. Jawaban itu membuat Kenjiro menarik napas panjang, seolah seseorang baru saja membuka kembali pintu lama yang telah ia kunci rapat selama puluhan tahun. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya yang sejak tadi duduk 2 meja dari Kenjiro mulai memperhatikan dengan serius. Namanya Hiroshi Nakamura. Asisten pribadi Kenjiro sejak lebih dari 15 tahun. Ia mengenal bosnya lebih baik daripada siapapun. Dan Hiroshi tahu satu hal dengan pasti. Bosnya tidak pernah berbicara seperti itu dengan orang asing. Terlebih lagi, dengan seorang pelayan. Kenjiro lalu melakukan sesuatu yang membuat semua staf terkejut. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang muncul. Dan kemudian, dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang di sekitarnya, Kenjiro mengatakan satu kalimat yang membuat Hiroshi langsung berdiri dari kursinya. Kalimat itu ditujukan kepada Arman. Kalimat yang menandai awal dari sebuah rahasia lama yang perlahan akan terungkap. Dan tepat saat Arman hendak menjawab kembali, pintu restoran terbuka, dan seseorang masuk tanpa disangka siapapun. Seseorang yang wajahnya membuat Arman membeku di tempat. Orang itu menatap Arman dengan ekspresi yang sama terkejutnya. Dan di detik itulah, Arman menyadari bahwa masa lalunya, yang selama ini ia sembunyikan rapi, akhirnya menemukan jalannya kembali ke hadapannya. Orang yang baru masuk itu melangkah pelan, seolah sadar bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Usianya sekitar akhir 40-an, mengenakan jas abu-abu sederhana, namun cara ia berdiri menunjukkan wibawa yang tidak bisa disembunyikan. Namanya Ryoichi Sakamoto. Arman mengenalnya. Bukan sekadar kenal wajah, tapi mengenal suara, cara berpikir, dan rahasia yang pernah mereka jaga bersama bertahun-tahun lalu. Ryoichi berhenti tepat di dekat pintu, matanya tertuju langsung pada Arman. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Hanya tatapan panjang yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kenjiro Takahashi menyadari perubahan suasana itu. Ia mengikuti arah pandangan Arman, lalu menoleh ke Ryoichi. Alisnya sedikit terangkat, tanda ia mengenali orang tersebut. Hiroshi, ujar Kenjiro pelan, masih dalam bahasa Jepang, bukankah itu Sakamoto? Hiroshi Nakamura mengangguk cepat. Wajahnya menegang. Benar, Tuan. Saya tidak diberitahu bahwa beliau akan datang malam ini. Kenjiro kembali menatap Arman. Kini tatapannya bukan hanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga kecurigaan yang halus. 2 orang Jepang di ruangan itu jelas mengenal satu sama lain. Dan satu pelayan muda Indonesia berdiri tepat di tengah-tengahnya, seolah menjadi penghubung tak terlihat. Ryoichi akhirnya melangkah mendekat. Ia tidak langsung menuju Kenjiro. Ia berhenti di hadapan Arman. Sudah lama, katanya dalam bahasa Jepang,
Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Arman menelan ludah. Ia menjawab dengan nada yang tetap terkontrol. Tidak selama yang seharusnya. Percakapan singkat itu terdengar biasa bagi orang-orang di sekitar. Namun bagi Kenjiro, kalimat itu seperti potongan puzzle yang tidak seharusnya ada di tempat tersebut. Arman, kata Kenjiro perlahan, menyebut namanya untuk pertama kali. Kalian saling mengenal? Semua mata kini benar-benar tertuju pada Arman. Ini adalah momen yang sejak lama ia takuti. Momen ketika dua dunia yang selama ini ia pisahkan akhirnya bertabrakan. Arman menunduk sedikit, sikap seorang pelayan yang sopan. Namun jawabannya jujur. Kami pernah bekerja di lingkungan yang sama. Ryoichi menghela napas pendek. Itu cara yang sangat aman untuk mengatakannya. Kenjiro tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah menandakan humor. Lingkungan seperti apa yang bisa membuat seorang pelayan berbicara bahasa Jepang lebih baik daripada sebagian eksekutif saya? Ruangan itu menjadi semakin sunyi. Bahkan musik latar yang lembut seolah menghilang dari kesadaran semua orang. Arman tidak langsung menjawab. Dalam kepalanya, kenangan lama bermunculan. Ruang rapat kecil di Tokyo. Dinding kaca. Diskusi panjang tentang proyek yang akhirnya dibatalkan secara tiba-tiba. Nama-nama perusahaan besar. Angka-angka yang terlalu besar untuk disebutkan di tempat seperti restoran ini. Ryoichi melirik Arman, lalu menatap Kenjiro. Tuan Takahashi, katanya hati-hati, mungkin ini bukan tempat yang tepat. Kenjiro mengangkat tangan. Justru ini tempat yang sangat tepat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Karena disinilah saya menemukan seseorang yang berpura-pura menjadi pelayan, padahal jelas bukan itu seluruh ceritanya. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Manajer restoran berdiri kaku, tidak berani mendekat atau menjauh. Kenjiro menatap Arman tanpa berkedip. Kau tahu, katanya pelan, bertahun-tahun lalu, ada seseorang yang menghilang tepat sebelum sebuah proyek besar runtuh. Proyek yang membuat saya kehilangan banyak hal. Jantung Arman berdetak lebih cepat. Kami mencarinya, lanjut Kenjiro. Tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak. Tidak ada nama. Ryoichi menegakkan tubuhnya. Tuan. Kenjiro menghentikannya dengan satu pandangan tajam. Dan malam ini, ia melanjutkan, saya mendengar bahasa Jepang yang hanya digunakan oleh orang-orang yang pernah berada di lingkaran itu. Arman mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Kenjiro. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya kelelahan seseorang yang terlalu lama melarikan diri. Beberapa orang pergi bukan karena bersalah, kata Arman akhirnya. Tapi karena mereka tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang salah. Kalimat itu seperti pisau yang memotong keheningan. Hiroshi Nakamura terlihat terkejut. Ia mengenali kalimat itu. Kenjiro juga. Itu adalah kalimat yang pernah diucapkan seseorang di masa lalu, di ruang rapat tertutup, sesaat sebelum kekacauan terjadi. Kenjiro bersandar ke kursinya. Tangannya mengepal perlahan. Jadi benar, katanya pelan. Aku tidak salah mengenali suaramu. Ryoichi menutup matanya sejenak. Ia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Kenjiro berdiri dari kursinya, gerakannya tenang namun penuh tekanan. Semua staf secara refleks mundur satu langkah. Ia berdiri tepat di hadapan Arman. Nama itu, katanya, bukan Arman, bukan? Arman menghirup napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi wajahnya berubah. Nama yang Anda cari, ujarnya pelan,
sudah lama saya tinggalkan. Kenjiro tersenyum lagi, kali ini tanpa kehangatan sedikit pun. Nama bisa ditinggalkan, katanya. Tapi keputusan selalu menunggu untuk dipertanggungjawabkan. Ryoichi melangkah maju 1 langkah. Kenjiro, jika kita melanjutkan ini. Diam, potong Kenjiro tanpa meninggikan suara. Ia kembali menatap Arman. Aku ingin kau duduk. Permintaan itu terdengar sederhana. Tapi semua orang tahu, itu bukan permintaan biasa. Arman ragu sejenak. Lalu, perlahan, ia menarik kursi dan duduk di hadapan seorang miliarder Jepang yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Dan di detik itulah, Hiroshi Nakamura menyadari satu hal yang membuat darahnya dingin. Percakapan yang akan terjadi setelah ini tidak hanya akan mengungkap rahasia lama, tetapi juga berpotensi mengubah arah hidup semua orang yang berada di ruangan itu. Manajer restoran melangkah mendekat dengan langkah ragu, menunduk hormat sebelum berbicara pelan kepada Hiroshi. Bisikan itu singkat, namun cukup membuat wajah Hiroshi berubah drastis. Apa? Gumamnya, hampir tak terdengar. Manajer itu menelan ludah. Ada tamu lain yang baru tiba. Mereka menanyakan langsung tentang Tuan Takahashi. Kenjiro mengangkat alisnya. Siapa? Perwakilan dari konsorsium lama, jawab manajer itu. Mereka bilang, mereka sudah lama mencari seseorang. Arman langsung mengerti. Kalimat itu tidak ditujukan pada Kenjiro. Itu ditujukan kepadanya. Ryoichi mengepalkan rahangnya. Mereka seharusnya tidak tahu aku ada di sini. Kenjiro tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya penuh perhitungan. Berarti ada seseorang yang masih bermain di balik layar. Ia menoleh ke Arman. Kau lihat? Masa lalu tidak pernah benar-benar tidur. Arman menyandarkan punggungnya ke kursi. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. Itulah sebabnya saya memilih tempat yang tidak terlihat. Tapi rupanya, diam pun bisa terdengar. Kenjiro memberi isyarat pada Hiroshi. Tunda mereka. Katakan aku sedang makan malam penting. Hiroshi ragu sejenak, lalu mengangguk dan berbalik pergi. Ryoichi mencondongkan tubuh ke arah Arman. Jika mereka sudah sampai ke sini, berarti waktumu semakin sempit. Waktu saya sudah sempit sejak lama, jawab Arman pelan. Saya hanya berharap tidak menyeret orang lain. Kenjiro menatap mereka berdua, lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti pengakuan. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengendalikan kerusakan. Tapi semakin aku menutupinya, semakin banyak orang yang terjebak. Arman mengangkat wajahnya. Dan sekarang Anda ingin saya membuka kembali luka itu? Aku ingin kebenaran, jawab Kenjiro. Atau setidaknya, versi kebenaran yang masih bisa menyelamatkan sesuatu. Hening kembali menyelimuti meja itu. Di kejauhan, pintu depan restoran terbuka sedikit. 2 pria berjas gelap terlihat berdiri di luar, berbicara dengan staf keamanan. Tatapan mereka tajam, seolah sedang menghitung setiap orang di dalam ruangan. Arman memperhatikan dari sudut matanya. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Kenjiro mengangguk. Tidak. Mereka tidak pernah. Ryoichi menarik napas panjang. Jika dokumen itu muncul, semua akan berubah. Pasar, perusahaan, bahkan hubungan antar negara. Arman menoleh padanya. Itu sebabnya dokumen itu tidak pernah dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kenjiro mencondongkan tubuh ke depan. Lalu untuk apa? Untuk menghentikan sesuatu,
jawab Arman. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memaksa orang-orang berhenti. Kenjiro terdiam. Matanya menyipit, bukan karena marah, melainkan karena ia mulai memahami sudut pandang yang selama ini ia tolak. Jika aku membantumu, kata Kenjiro perlahan, kau harus mempercayaiku. Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kelegaan. Kepercayaan bukan sesuatu yang kita miliki di meja ini. Tiba-tiba, ponsel Kenjiro bergetar. Ia melirik layar, lalu wajahnya mengeras. Menarik, katanya. Seseorang baru saja mengirimkan pesan. Ryoichi mencondongkan tubuhnya. Dari siapa? Kenjiro mengunci layar dan mengangkat pandangan ke Arman. Dari orang yang seharusnya tidak tahu bahwa kau masih hidup. Ruangan terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding mendekat perlahan. Di luar, dua pria berjas itu mulai melangkah masuk, diikuti staf keamanan yang tampak kebingungan. Kenjiro berdiri kembali. Sepertinya malam ini tidak akan berakhir dengan makan malam. Ia menatap Arman tajam. Dan sebelum mereka sampai ke meja ini, kau harus memutuskan satu hal. Arman menahan napas. Apa yang lebih penting bagimu sekarang? Lanjut Kenjiro, keselamatanmu, atau kebenaran yang selama ini kau lindungi. Arman membuka mulut untuk menjawab, tepat ketika salah satu pria berjas gelap itu menghentikan langkahnya dan menyebut satu nama dengan suara keras. Nama yang tidak pernah Arman dengar disebut selama bertahun-tahun. Dan nama itu membuat seluruh tubuhnya menegang seketika. Nama itu menggantung di udara seperti gema yang tidak pernah benar-benar hilang. Arman menutup matanya sesaat. Bukan karena takut, tetapi karena ia tidak menyangka nama itu akan diucapkan di tempat seperti ini, dengan cara seperti ini. Ryoichi langsung bereaksi. Tidak, katanya tegas, setengah berbisik. Nama itu seharusnya sudah mati. Pria berjas gelap itu melangkah lebih dekat, tatapannya menyapu ruangan sebelum berhenti tepat pada wajah Arman. Kami tidak percaya pada kematian tanpa bukti, katanya dingin. Dan malam ini, bukti itu duduk tepat di depan kami. Beberapa tamu mulai berdiri, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Staf restoran terlihat gelisah, namun tidak ada yang berani bergerak terlalu jauh. Kenjiro berdiri di antara Arman dan pria itu, posisinya tenang namun penuh perhitungan. Ini restoran umum, katanya datar. Jika Anda punya urusan pribadi, ada cara yang lebih pantas. Pria itu tersenyum tipis. Urusan ini melibatkan miliaran, Tuan Takahashi. Dan seseorang yang seharusnya menghilang membawa sesuatu yang bukan miliknya. Arman membuka matanya dan menatap pria itu langsung. Jika Anda tahu apa yang Anda cari, katanya pelan, Anda juga tahu mengapa saya tidak bisa memberikannya. Pria itu tidak menjawab Arman. Ia justru menoleh ke Kenjiro. Anda selalu tahu lebih banyak daripada yang Anda akui. Kenjiro mengangkat bahu ringan. Pengetahuan adalah risiko yang harus saya tanggung. Ryoichi melangkah maju satu langkah. Jika kalian membawa masalah lama ke tempat ini, kalian sedang mengundang masalah yang lebih besar. Pria kedua yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Masalah itu sudah lama ada. Kita hanya berhenti berpura-pura tidak melihatnya. Hiroshi kembali ke meja dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang ditahan. Keamanan luar tidak bisa menahan mereka lebih lama. Kenjiro mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Tidak apa-apa. Ia lalu menoleh ke Arman. Sekarang kita tahu, katanya pelan, kau bukan satu-satunya yang menunggu malam ini. Arman menghela napas panjang.
Saya tidak pernah berniat menyeret Anda ke dalam ini. Kenjiro menatapnya tajam. Kau tidak menyeretku. Aku kembali berjalan ke tempat yang sama. Pria berjas gelap itu menyelipkan tangan ke dalam sakunya, bukan dengan gerakan mengancam, tapi cukup untuk mengingatkan semua orang bahwa situasi ini jauh dari sederhana. Kami hanya ingin bicara, katanya. Di tempat yang lebih tenang. Arman berdiri perlahan. Kursinya bergeser pelan di lantai marmer. Jika saya pergi bersama kalian, katanya, orang-orang di sini akan aman? Pria itu tersenyum tipis. Selama tidak ada yang mencoba menjadi pahlawan. Ryoichi langsung menoleh ke Arman. Jangan. Kenjiro mengangkat tangannya sedikit. Tunggu. Ia mendekat ke Arman, berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa mereka dengar. Apapun keputusanmu, ketahuilah satu hal. Jika dokumen itu benar-benar ada, malam ini bukan akhir, tapi awal. Arman menatap Kenjiro. Itu sebabnya saya harus memastikan siapa yang berdiri di sisi mana. Kenjiro tersenyum samar. Pertanyaan itu sudah lama menghantuiku. Di luar, suara sirene terdengar samar dari kejauhan, entah mendekat atau menjauh, tidak ada yang bisa memastikan. Pria berjas gelap itu melirik jam tangannya. Waktu kita tidak banyak. Arman berdiri di antara dua arah yang sama-sama berbahaya. Satu langkah ke depan bisa membuka kebenaran yang selama ini dikubur. Satu langkah ke belakang bisa menguburnya selamanya. Ia menarik napas perlahan. Dan tepat saat ia hendak melangkah, seseorang di ujung ruangan berbicara dengan suara yang membuat semua orang menoleh bersamaan. Suara yang tidak seharusnya ada di sana. Suara yang mengenal Arman bukan dari laporan, bukan dari dokumen, melainkan dari sebuah janji lama yang belum pernah ditepati. Suara itu datang dari sudut ruangan yang sejak awal luput dari perhatian semua orang. Arman, kau selalu terlambat ketika harus berhenti. Seorang wanita berdiri dari kursinya perlahan. Usianya sekitar awal 30-an, berpakaian sederhana, namun sorot matanya tegas dan penuh keyakinan. Namanya Maya Lestari. Arman membeku. Nama itu tidak pernah ia ucapkan selama bertahun-tahun, bahkan dalam pikirannya sendiri. Maya bukan bagian dari perusahaan, bukan bagian dari konsorsium, dan bukan bagian dari permainan kekuasaan. Ia adalah alasan Arman pergi. Alasan ia memilih hidup dalam bayangan. Ryoichi menoleh tajam. Bagaimana dia bisa ada di sini? Maya melangkah mendekat, mengabaikan tatapan pria-pria berjas gelap. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Kenjiro mengamati Maya dengan seksama. Dan Anda? Seseorang yang pernah kehilangan terlalu banyak karena kebohongan, jawab Maya tenang. Dan seseorang yang memastikan dokumen itu tidak pernah berada di tangan yang salah. Semua mata kini tertuju padanya. Arman menatap Maya dengan campuran rasa bersalah dan kelegaan. Kau seharusnya tidak datang. Maya tersenyum tipis. Kau juga seharusnya tidak bersembunyi selama ini. Pria berjas gelap itu tampak tidak sabar. Jika dokumen itu ada pada Anda, serahkan sekarang. Kita akhiri ini. Maya menggeleng pelan. Dokumen itu sudah tidak relevan. Kenjiro mengernyit. Apa maksudmu? Karena salinannya sudah dikirim, jawab Maya. Ke pihak-pihak yang tidak bisa dibungkam. Jurnalis, regulator, dan lembaga internasional. Ruangan itu seakan kehilangan udara. Ryoichi menutup matanya, menyadari bahwa permainan ini benar-benar telah berakhir. Hiroshi terdiam,
memahami bahwa kendali yang selama ini mereka jaga sudah terlepas. Kenjiro tidak marah. Ia justru tertawa kecil, pahit namun jujur. Jadi ini akhirnya. Arman menoleh padanya. Saya tidak pernah ingin menghancurkan Anda. Kenjiro mengangguk pelan. Dan aku terlalu lama berpikir bisa mengendalikan segalanya. Pria-pria berjas gelap itu saling berpandangan. Tanpa kata, mereka mundur perlahan. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil malam ini. Maya mendekati Arman. Sekarang kau tidak perlu lari lagi. Arman menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang telah ia bawa selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kenjiro berdiri tegak. Besok, dunia akan berubah. Dan kita semua harus menghadapi konsekuensinya. Arman mengangguk. Setidaknya kali ini, dengan jujur. Lampu restoran kembali terasa terang. Suara-suara perlahan kembali hidup. Namun bagi mereka yang berada di meja itu, malam tersebut akan selalu dikenang sebagai titik di mana kebohongan berhenti berlari. Dan seorang pelayan, dengan satu keputusan, akhirnya memilih untuk berdiri di bawah cahaya.